Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sistem logistik merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai jika logistiknya membaik, maka investasi yang ditanam akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kinerja logistik nasional melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui implementasi National Logistic Ecosystem sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional. Hasil evaluasi implementasi menunjukkan beberapa penerapan rencana aksi National Logistic Ecosystem yang sudah memberikan dampak positif, seperti single submission pabean karantina yang berhasil mengefisiensikan waktu hingga 22,37%, menghemat biaya mencapai 191,32 miliar rupiah. Kolaborasi antara Badan Pusat Statistik, Bappenas dan Kemenko yang melakukan perhitungan biaya logistik telah memperlihatkan bahwa biaya logistik nasional Indonesia sebesar 14,29% dari pendapatan domestik bruto untuk 2022. Sebelumnya, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, biaya logistik Indonesia ditargetkan turun menjadi 9% dari produk domestik bruto pada tahun 2045. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perhitungan ini dilakukan dalam rangka mengukur pencapaian sasaran kebijakan perbaikan sistem logistik nasional sebagai salah satu pendukung percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, biaya tersebut menjadi salah satu acuan dalam penilaian daya saing ekonomi oleh para pelaku usaha dan investor. Terima kasih kepada seluruh pihak dan kepada Menteri Bappenas dan Ibu PLT BPS. Ke depan sinergi kolaborasi yang kuat dan koordinasi yang efektif diharapkan juga antar daerah, karena logistik itu juga efeknya kemana-mana, termasuk dalam program penanganan inflasi. Sehingga ini diharapkan menjadi tools agar ke depan kita bisa menjaga inflasi, agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas. Pemirsa, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2023 mengalami surplus 3,12 miliar US dollar. Ini merupakan rekor surplus 40 bulan beruntun sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik mencatat surplus Agustus 2023 terutama berasal dari sektor non-migas 4,46 miliar US dollar. Namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,34 miliar US dollar. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2023 mengalami surplus sebesar 3,12 miliar dolar Amerika Serikat. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti menjelaskan, nilai surplus Agustus 2023 kembali meningkat dan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,31 miliar dolar Amerika Serikat, namun lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu. Surplus neraca perdagangan pada Agustus 2023 ditopang pada surplus non-migas yang tercatat sebesar 4,47 miliar dolar Amerika Serikat dan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Di sisi lain, neraca perdagangan migas Republik Indonesia tercatat masih mengalami defisit sebesar 1,34 miliar dolar Amerika Serikat dengan komoditas penyumbang defisit tersebut yakni pada minyak mentah dan hasil minyak. Tetapi defisit migas lebih rendah daripada bulan lalu dan juga lebih rendah dari bulan yang sama pada tahun lalu. Secara kumulatif, Januari hingga Agustus 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 24,34 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih rendah 10,55 miliar dolar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan periode Januari hingga Agustus pada tahun sebelumnya. Pada bulan Agustus 2023, neraca perdagangan barang kembali tercatat surplus sebesar 3,12 miliar US dollar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 40 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Wakil Presiden Maruf Amin dalam pertemuannya dengan para pengusaha Tiongkok di Fujian mengajak para pengusaha Tiongkok berinvestasi di industri halal Republik Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan jaringan produk halal di pasar global. Wakil Presiden Maruf Amin dalam pertemuan dengan sejumlah pengusaha di sektor makanan,
khususnya pada produk perikanan dan kelautan asal Tiongkok di Fujian Fuzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, pada Jumat 15 September waktu setempat memaparkan potensi bisnis industri halal. Wapres mengatakan Indonesia saat ini telah memiliki 3 kawasan industri halal, yakni Halal Modern Valley di Serang, Halal Industri Park di Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan. Presentasi industri halal sejalan dengan minat investor untuk dapat berinvestasi dan membangun industri pada sektor yang dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Mengundang para pelaku bisnis halal yang telah menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di sektor industri halal untuk dapat berinvestasi dan membangun industri pada sektor-sektor yang dapat memenuhi kebutuhan domestik maupun juga untuk kepentingan ekspor. Di kesempatan yang sama, Wapres juga mengatakan pemerintah telah mengajak kawasan industri Batang dan Aviara untuk membangun zona halal yang bertujuan mendorong realisasi potensi industri pangan halal dalam koridor TCTP atau Two Countries Twin Park. Melansir dari situs Kemlu, TCTP adalah proyek kerjasama Indonesia dan Tiongkok yang bertujuan mendorong perdagangan dan investasi kedua negara. TCTP mendorong kerjasama investasi di kawasan industri yang telah disepakati. Kawasan itu adalah Yunhong Investment Zone di Tiongkok dan 3 kawasan industri halal Indonesia. Terkait sertifikasi halal produk Tiongkok, Wapres mengatakan sertifikasi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Proyek kerjasama ini perlu untuk diperluas di berbagai sektor potensial yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Perluasan agar mencakup sektor industri halal, pangsa pasar produk halal global maupun antar kedua negara sangat potensial untuk dioptimalkan guna memperkuat kerjasama ekonomi ke depannya. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong koordinasi internal untuk kelancaran fasilitas investasi perusahaan Tiongkok melalui pembentukan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga khusus untuk TCTP. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memusnahkan barang kena cukai ilegal hasil penindakan di wilayah Jawa Timur. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto mengatakan pemusnahan ini dilakukan terhadap berbagai jenis barang kena cukai ilegal yang telah berstatus barang milik negara, seperti hasil tembakau, tembakau iris, dan minuman mengandung etil alkohol. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memusnahkan barang kena cukai ilegal yang merugikan negara hingga 10,4 miliar rupiah. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwana Dwi Herianto mengatakan, BKC tersebut merupakan hasil penindakan di 4 unit vertikal, yaitu di kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2, Bea Cukai Kediri, Bea Cukai Jember, dan Bea Cukai Sidoarjo. Ia mengungkapkan barang-barang ilegal tersebut meliputi 15,88 juta batang hasil tembakau, 10.500 gram tembakau iris, dan 1.595,57 liter minuman mengandung etil alkohol. Ia merinci sebanyak 2,37 juta batang hasil tembakau, hasil penindakan oleh Bea Cukai Kanwil Jatim 2, serta 10,15 juta batang hasil tembakau dan 44,25 liter minuman mengandung etil alkohol oleh Bea Cukai Kabupaten Kediri. Kemudian sebanyak 2,57 juta batang hasil tembakau, 10.500 gram tembakau iris, dan 852,60 liter minuman mengandung etil alkohol oleh Bea Cukai Kabupaten Jember, serta 785.240 batang hasil tembakau dan 698,72 liter minuman mengandung etil alkohol oleh Bea Cukai Kabupaten Sidoarjo. Keberhasilan ini berkat sinergi dan peran serta aparat penegak hukum lainnya, dan juga termasuk pemerintah daerah. Dan yang paling penting sebetulnya adalah di sini peran serta dari masyarakat untuk mendukung pemberantasan barang kena cukai ilegal. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Bea Cukai sebagai community protector dalam menciptakan fair treatment bagi para pelaku industri cukai yang patuh terhadap ketentuan dan membayar pungutan negara sesuai kewajibannya.
Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk dialog mengenai rantai pasok dan kemitraan strategis pengembangan usaha mikro. Bersama rekan saya Bilkes Sabila, sesaat lagi.